Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak, pesan 5 ya, tolong dibungkus, ujar seorang pembeli pada penjual soto ayam yaitu Pak Arto. Dengan segera Pak Arto pun menyiapkan pesanannya si pembeli. Dia dibantu dengan istrinya, yaitu Bu Via yang juga ada di situ. Hari ini, pelanggan sotonya lumayan banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah ibu-ibu yang memang pada doyan banget sama soto. Warung Pak Arto ini sudah jualan sejak lama sekali, dan kebetulan hanya dialah yang jualan soto di situ. Setelah melayani pembeli yang tadi, Bu Via kemudian mengambil mangkuk-mangkuk yang sudah pada selesai makan. Sesekali Pak Arto juga merapikan uang di laci agar tidak berantakan. Arto dan Via ini adalah sepasang suami istri dari keluarga biasa. Mereka tidak kekurangan, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya mereka itu buka warungnya dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Bahkan kalau misal lagi rame, mereka bisa tutup sampai jam 10 malaman. Singkatnya, hari itu mereka tutup pukul setengah 7 malam dan Bu Via mengemasi barang-barang yang akan dibawanya pulang ke rumah. Akhirnya mereka mulai mengemasi semua dan segera menutup warungnya. Setelahnya mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah. Mereka pulang dengan menggunakan motor berboncengan dan jarak dari rumah ke warungnya itu tidak terlalu jauh. Dan setibanya di rumah, mereka disambut oleh seorang anaknya yang kala itu sudah berusia 16 tahun, namanya Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Anis yang bangkit dari duduknya untuk membukakan pintunya. Sini Bu, aku bantuin bawa barangnya. Makasih ya nak. Anis membantu menata barang-barang dagangannya dan setelahnya Bu Via pun menyiapkan makanan untuk mereka makan malam bersama. Dan beberapa saat kemudian, Anis menyusul ke dapur untuk membantu masak ibunya yang sedang memasak nasi goreng untuk makan malam waktu itu. Karena masih ada sisa nasi dari pagi, daripada mubazir dan gak ada lauknya, akhirnya Bu Via pun memutuskan untuk digoreng saja jadi nasi goreng. Sini Bu, biar Anis bantuin ya biar cepet. Oh iya nak, kamu gorengin telur dulu ya. Sementara Pak Arto kala itu duduk nonton televisi sembari menunggu masakan yang matang. Hingga beberapa menit kemudian, akhirnya nasi goreng pun sudah matang. Dan Pak Arto pun bangkit dari duduknya dan menghampiri ke meja makan dan makan bersama dengan mereka. Saat sedang makan, tiba-tiba Anis minta uang kepada orang tuanya untuk bayar sekolahnya. Pak, aku minta uangnya buat bayar SPP yang bulan kemarin belum dibayar. Iya nak, tapi nanti ya habis makan. Pak Arto yang sudah habis duluan makannya, dia pun beranjak ke kamar untuk mengambilkan uang buat si Anis. Setelah kembali, uang itu langsung diberikan kepada Anis yang masih saja makan belum selesai dari tadi. Mereka kala itu ngobrol-ngobrol sejenak hingga akhirnya Anis pun selesai makannya. Singkatnya, setelah makan bersama, Anis disuruh untuk tidur. Sementara Pak Arto dan Bu Via menghitung hasil keuntungan dari itu dan alhamdulillah lumayan banyak. Sebelum tidur, Pak Arto dan Bu Via juga menyiapkan beberapa kebutuhan untuk dagangan besok harinya agar tidak gugup. Dan setelahnya mereka pun lanjut tidur karena sudah larut. Pagi harinya, usai Bu Via menyiapkan sarapan untuk mereka dan mereka kemudian sarapan bareng, Anis langsung pamit pergi ke sekolah dengan motornya. Pak, Bu, aku berangkat dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Setelahnya Arto dan Via kemudian menyiapkan alat-alat yang akan dibawanya ke warung. Dan begitulah keseharian mereka berangkat pagi pulang malam. Sesampainya mereka di warung, segera Arto dan Bu Via langsung menata dagangannya. Mereka saling bagi tugas supaya biar cepat selesai. Pagi itu sekitar pukul 9, mereka baru saja buka warungnya. Tiba-tiba datanglah pelanggan pertama yang beli sotonya. Permisi Pak, saya mau beli sotonya.
nih bungkus ya 2. Oh iya Bu, tunggu bentar ya. Silakan duduk dulu Bu, timbal Bu Via. Masih pagi udah nyoto aja Bu, tanya Bu Via basa-basi. Iya ini Bu, buat sarapan. Baru mau sarapan Bu jam segini? Iya ini Bu, lagi pengen soto soalnya kan tadi pagi belum buka. Beberapa saat kemudian pesanannya pun sudah siap dan segera ibu itu membayar lalu pergi dari warungnya Pak Arto. Alhamdulillah ya Bu, baru buka saja sudah ada yang beli. Iya Pak, alhamdulillah. Semakin siang warung sotonya itu semakin ramai sekali. Banyak orang yang berdatangan, ada yang makan di warung, ada juga yang minta dibungkus untuk dibawa pulang. Arto dan Via pun sampai kewalahan tidak sempat istirahat karena pembelinya bergantian datang dan pergi. Siang itu, Anis pulang lebih awal karena dibubarkan sekolahnya. Dia pun mampir ke warung orang tuanya. Dia bantu-bantu di warung. Kala itu Anis melihat warungnya sangat ramai sekali. Dia pun langsung membantu mencuci mangkuknya untuk dipakai lagi nantinya. Hingga tak terasa, waktu pun mulai beranjak sore. Akhirnya warungnya pun sudah mendingan sepi. Jadi Pak Arto dan Via bisa rehat sejenak karena kelelahan dari tadi belum duduk sama sekali. Nis, kamu kok sudah pulang tadi? Tanya ibunya. Iya Bu, tadi dibubarin di sekolah. Ya udah kamu makan dulu ya, ibu bikinin soto. Iya Bu, boleh. Akhirnya mereka bertiga pun makan bersama mumpung warung masih sepi. Dan setelah mereka selesai makan, karena kebetulan saat itu dagangannya sudah pada habis, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menutup warung sore itu juga. Dan setelah beberes, mereka pun kemudian langsung beranjak untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, hingga tiba suatu hari, di dekat warung mereka itu berdiri sebuah warung baru yang hanya mengenakan pembatas dan atap dengan terpal. Dia jualan mie ayam. Dia adalah seorang bapak-bapak sama seperti Pak Arto dan dia baru di situ. Namanya Pak Amin. Pak Amin juga menyapa Arto dan Via kala berpapasan. Awalnya mereka baik-baik saja karena toh dagangannya juga berbeda. Pasti peminatnya juga berbeda. Baru buka Pak. Iya Pak, ini kesiangan. Kala itu Arto dan Via memang baru datang. Mereka kesiangan dan Pak Amin sudah buka lebih dulu. Dan saat itu Pak Arto dan Via yang melihat awal-awal warung si Amin itu laris, dia tidak iri. Karena memang wajar, baru pertama buka pasti banyak yang penasaran. Sementara warungnya mereka hari itu sangat sepi. Dan mereka pun hanya duduk menunggu pembeli yang datang. Sembari melihat warungnya Pak Amin yang terlihat ramai sekali. Bahkan sampai ada beberapa orang yang mengantri. Pak, lihat itu, warungnya Pak Amin kok ramai banget ya? Biarlah Bu, namanya juga baru buka. Ya ramailah wajar karena mungkin pasti pada penasaran. Kita lihat aja ke depannya. Iya juga sih Pak. Ibu kok jadi ngantuk ya Pak gara-gara nungguin pembeli yang gak datang-datang. Sama Bu, Bapak juga ngantuk. Sesaat kemudian tiba-tiba saja ada orang yang datang untuk membeli sotonya. Mereka dengan semangat langsung melayani pembeli yang mau makan di warungnya tersebut. Permisi Pak, saya pesan sotonya 2 porsi ya makan di sini. Iya Bu, silakan duduk dulu. Minumnya mau apa Bu? Tawar Via. Es teh aja 2 Mbak. Segera saat itu Via pun langsung beranjak ke dapur untuk membuatkan 2 gelas es teh untuk pelanggannya itu. Singkatnya, hari itu warungnya lumayan sepi bahkan sampai malam hari. Dagangannya juga pada belum habis. Namun karena mereka sudah lelah, akhirnya Pak Arto dan Via pun memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Mereka sampai di rumah pukul 9 malam. Karena nunggu pembeli yang datang nyatanya sepi, akhirnya mereka memutuskan pulang saja. Malam itu ternyata Ani sudah tidur lebih dulu. Arto dan Via yang juga sudah capek, mereka pun akhirnya memilih untuk tidur saja dan tidak makan malam. Waktu pun berlalu. 3 hari kemudian, kini pelanggan Pak Amin tidak seramai hari pertama. Pak Arto berpikir mungkin para pelanggannya sudah merasakan rasa mie ayamnya yang hanya biasa-biasa saja. Jadi mereka tidak tertarik untuk beli lagi atau lebih tepatnya rasanya umum sama seperti penjual yang lainnya.
dan tidak ada yang istimewa dari nilai mie ayamnya tersebut. Dan setelah di hari-hari kemudian, warung Pak Arto masih tetap seperti biasanya dengan pelanggan yang jumlahnya seperti biasanya, namun tidak sesepi seperti warungnya Pak Amin. Hari itu Via dan Arto sibuk melayani para pembeli, sementara Pak Amin kala itu terlihat sedang duduk merenung menunggu pembelinya yang datang. Pak Amin terlihat murung sembari terkadang melihat ke warungnya Pak Arto yang kala itu sedang ramai. Ketika dirinya melihat keramaian di warungnya si Arto, timbullah rasa iri dalam diri Amin kepada Pak Arto. Akan tetapi dia belum bisa berbuat apapun selain sabar dan tetap berusaha berjualan. Singkatnya setelah 1 bulan lamanya Pak Amin berjualan di situ, pelanggannya masih sepi saja. Dia pun pusing karena dia juga butuh uang untuk memutar modalnya itu. Hingga akhirnya dia terpikirkan cara yang licik dan kotor. Dia hendak menggunakan penglarisan biar pelanggannya banyak yang datang. Suatu hari setelah mencari info-info lokasi dukun, Pak Amin ini tutup warungnya sementara dan memilih untuk pergi ke rumahnya si dukun itu. Dengan menggunakan motornya, Pak Amin segera berangkat menuju lokasi yang lumayan cukup jauh jaraknya. Butuh beberapa jam untuk bisa sampai di sana. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya Pak Amin pun sampai di tempat dukun itu. Dan setelah menanyakan kepada beberapa warga sekitar tentang lokasi yang ditujunya itu, akhirnya Pak Amin pun langsung beranjak menuju ke rumah yang telah disebutkan oleh para warga tadi. Kemudian dia pun mengetuk pintu rumah itu. Selang beberapa saat muncullah seorang kakek-kakek yang membukakan pintunya. Dan kakek-kakek itu kemudian menyuruh Pak Amin untuk masuk dulu ke dalam rumah. Ada perlu apa kamu datang kemari? Begini Mbah, saya punya usaha dagang mie ayam, tapi akhir-akhir ini selalu sepi saja Mbah. Jadi kedatangan saya ke sini mau minta penglarisan Mbah. Itu gampang. Jika kau mau, kamu bisa pakai ludah pocong untuk penglarisan usahamu itu. Gimana? Apakah kamu mau? Iya Mbah, saya mau. Tapi itu ada syaratnya. Kira-kira syaratnya apa Mbah? Tapi kau tenang saja. Sosok pocong itu tidak akan meminta tumbal. Dia hanya meminta setiap 7 hari sekali untuk diberikan sesajen kembang dan juga ayam cemani hitam yang disembeli. Apakah kamu siap? Baik Mbah, apapun aku setuju. Yang penting usaha saya bisa laris manis. Kamu juga harus bayar maharnya dulu. Iya Mbah, tenang aja, sudah saya siapkan semuanya. Setelahnya Pak Amin pun memberikan uang yang sudah disiapkannya dari rumah. Mbah Supri kemudian melakukan ritualnya dan singkatnya mereka pun segera masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu sudah ada beberapa sesajen yang tertata di sana. Mbah Supri juga langsung membakar kemenyan yang sudah disiapkan di hadapannya itu. Ritualnya kali ini, Mbah Supri akan memanggil sosok Demit Ingon untuk melakukan perjanjian, di mana nantinya dia akan disuruh untuk melakukan penglarisan di warung dagang mie ayamnya Pak Amin. Mbah Supri mulai berkomat-kamit membacakan mantranya. Sembari dia duduk bersila, asap dari kemenyan itu mengepul di dalam ruangan. Sementara Pak Amin yang menyaksikan hal itu merasa merinding dan takut. Pak Amin kaget saat dia dikejutkan dengan suara gebrakan karena tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang datang dan membuat suasana mendadak mencekam. Sesaat kemudian, Pak Amin juga mencium bau busuk yang menyengat membuatnya tidak kuat hingga menutup hidungnya. Tiba-tiba saja Mbah Supri meminta pada Pak Amin untuk mengambil daun sirih yang ada di sebuah wadah yang sudah direndam dengan air. Ambillah sirih itu dan tempelkan di dahimu. Pak Amin pun dengan segera melakukan perintah dari Mbah Supri. Mbah Supri kemudian membacakan sebuah mantra dan menekankan jempolnya di tengah-tengah alisnya Pak Amin sambil memejamkan kedua matanya. Setelahnya Pak Amin disuruh untuk membuka matanya kembali. Dan saat kedua matanya itu sudah dibuka, betapa terkejutnya Pak Amin ketika melihat sosok yang ada di sampingnya Mbah Supri, yaitu adalah sosok pocong yang sangat mengerikan.
Kala itu Pak Amin sampai ingin muntah karena tidak kuat melihat sosok tersebut. Dia juga tidak kuat dengan bau busuk yang keluar dari tubuh sosok pocong itu. Kemudian akhirnya Mbak Supri pun menutup kembali mata batinnya Pak Amin. Saat itu wajah Pak Amin langsung terlihat pucat, tubuhnya gemetaran dan juga berkeringat dingin. Sedangkan Mbak Supri lalu berkomunikasi dengan sosok pocong itu dan entah apa yang mereka bicarakan. Setelahnya sosok pocong itu pergi menghilang entah kemana dan hanya meninggalkan sebuah asap putih dan bau busuk yang masih menyengat. Mbak Supri kemudian memberikan bulatan kecil yang entah isinya apa yang telah dibungkus dengan kain mori putih. Mbak Supri juga melarang Pak Amin untuk membuka benda itu. Cukup dia bawa saja waktu jualan, maka sosok pocong itu akan mengikuti kemana benda itu pergi dan akan membuat dagangannya itu jadi laris manis. Baik Mbah, tapi nanti kalau sosok itu ganggu saya gimana Mbah? Kamu tenang saja, sosok itu tak akan mengganggumu, asalkan kamu selalu memberikan sesajen setiap 7 hari sekali. Baik Mbah, kalau begitu saya permisi dulu, terima kasih banyak. Usai paham, Pak Amin pun kemudian pamit pulang kembali ke kosannya karena dia di sana ngekos dan dia itu bukan asli orang situ. Dan sesampainya di kosan, dia yang tubuhnya sudah letih sekali, akhirnya memilih langsung untuk tidur. Dan selang beberapa saat kemudian setelah dia tertidur, malam itu ternyata hujan turun dengan deras dan membuat tidurnya Pak Amin ini semakin nyenyak sekali. Dan singkat waktu, pagi pun telah tiba. Kini Pak Amin bersemangat untuk menyiapkan semua dagangannya yang untuk dibawa ke pangkalan. Dan tak lupa, dia juga membawa benda pemberian dari si dukun itu. Dan benar saja, setelah Pak Amin membawa benda tersebut, mendadak warungnya itu jadi ramai pembeli. Bahkan Pak Amin ini sampai dibuat kerepotan melayani para pembeli. Entah mengapa, pelanggannya yang kemarin merasakan masakannya itu biasa-biasa saja, kini malah merasa keenakan saat mencoba menyicipinya kembali. Padahal tanpa sepengetahuan mereka, mie ayam yang disajikan itu, dalam pandangan tak kasat mata, ada sesosok pocong yang selalu meneteskan air liurnya ke dalam mangkuk-mangkuk maupun plastik yang minta dibungkus untuk dibawa pulang. Dan semenjak hari itu, Pak Amin ini mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Sementara di sisi lain, kini Pak Arto mulai merasa tersaingi dengan warungnya Pak Amin itu. Padahal pelanggannya Pak Arto nggak berkurang sama sekali, namun hanya biasa-biasa saja. Bahkan Bu Via ini panas rasanya ketika melihat pelanggan di warung Pak Amin ini lebih banyak daripada warungnya mereka. Siang itu Arto dan Via duduk di depan warung dan membicarakan Pak Amin. Pak, lihat itu, kenapa dagangannya Pak Amin jadi ramai seperti itu ya? Iya Bu, kok bisa ya? Padahal kan kemarin-kemarin sepi. Masa sekarang warung kita yang jadi sepi gini sih Pak? Ya mau bagaimana lagi Bu? Mungkin memang belum rezeki kita aja kali Bu. Akhirnya setelah hari menjelang sore, Arto dan Via akhirnya memutuskan untuk pulang saja karena warungnya sepi. Dan mereka malas melihat jualannya Pak Amin yang selalu ramai pembeli. Saat itu Bu Via bahkan bersungut-sungut sambil membereskan dagangannya untuk segera dibawa pulang ke rumah. Pada malam harinya, ketika di rumah, Via ini muring-muring sama Pak Arto. Dia meminta agar jualannya itu bisa laris kayak Pak Amin. Pak Arto pun bingung harus berbuat apa karena dia belum kepikiran sesuatu. Namun selang beberapa saat kemudian, Bu Via ini berucap dan menuduh Pak Amin ini telah memakai penglarisan. Kala itu Pak Arto sempat tidak percaya. Kemudian mereka pun akhirnya terdiam dan saling berpikir. Namun Pak Arto langsung kepikiran tentang ucapannya Bu Via barusan. Mungkin jika itu benar, kemudian Pak Arto berpikir apakah lebih baik mereka juga pakai penglarisan, biar dagangannya juga semakin ramai. Oh iya Bu, gimana kalau kita coba pakai penglarisan juga Bu, biar dagangan kita juga rame? Bu Via pun setuju mendengar ide Pak Arto, namun mereka masih bingung harus mencari jasa penglarisan di mana. Pak Arto keinget sesuatu. Dia akan pergi menemui temannya malam itu dan menanyakan pada temannya. Bu, Bapak baru ingat. Teman Bapak kayaknya tahu Bu. Kalau gitu Bapak pergi dulu ya Bu, mau ke rumahnya dulu. Emangnya siapa Pak? Pak Dadang Bu.
Oh ya udah, hati-hati. Akhirnya Pak Harto pun segera pergi menuju ke rumah temannya. Sementara Bu Fia memilih untuk tidur duluan. Pak Harto menuju ke sana dengan menggunakan motornya. Dan setibanya di rumah temannya itu, kebetulan dia ada di depan teras sedang ngopi dan merokok. Melihat kedatangan Pak Harto, si temannya itu langsung menyuruhnya untuk mampir lebih dulu. Pak Dadang meminta istrinya untuk membuatkan kopi buat Pak Harto. Pak Harto pun mengucapkan terima kasih. Beberapa saat kemudian istrinya pun datang ke depan membawakan secangkir kopi untuk Pak Harto. Setelah kopi datang dan istri Pak Dadang kembali masuk ke dalam, diam-diam Pak Harto berbisik kepada Pak Dadang menanyakan lokasi dukun yang dia ketahui. "Dang, kamu tahu lokasi dukun gak? Mau ngapain Tok? Udah yuk anterin aku aja ya, kamu tahu kan?" "Iya sih aku tahu." "Ya udah kalau gitu kita berangkat aja ya sekarang, anterin aku." Malam itu juga dengan menggunakan motornya Pak Harto, mereka berdua menuju ke tempat dukun itu. Dan dukun yang didatanginya itu ada di desa lain, dan dukunnya beda dengan dukun yang didatangi oleh Pak Amin. Singkatnya, setelah tiba di tempat, Pak Dadang langsung memanggil pemilik rumah itu dan muncullah seorang kakek-kakek tua yang bernama Mbah Yono, dan mereka langsung dipersilakan masuk ke dalam rumah. Kemudian setelahnya, Pak Dadang menyuruh Pak Harto untuk menyampaikan niatnya pada si dukun itu. "Jadi gini Mbah, saya punya usaha warung soto, dan saya ingin warung saya ini jadi ramai dan laris manis Mbah. Dan saya ingin saingan dagang saya itu biar sepi Mbah. Saya mau pakai penglarisan supaya warung soto saya jadi ramai Mbah." Pak Dadang tidak kaget mendengar hal itu, toh dia sudah wajar kalau ke dukun paling kalau nggak minta santet penglarisan dia paling pesugihan. Dan itu bukan pertama kali Pak Dadang mengantar orang ke dukun. Beberapa temannya dulu juga minta diantarkan olehnya, namun kebanyakan soal asmara. Mbah Yono yang mendengar penjelasan dari Pak Harto kemudian menawarkan kepada Pak Harto mau pakai penglarisan yang beresiko tinggi atau rendah. Jika ingin yang tinggi maka memerlukan tumbal, sedangkan yang rendah hanya cukup melakukan ritual dan memberikan sesajen di waktu-waktu tertentu. Akhirnya Pak Harto pun memilih yang beresiko rendah dan Mbah Yono kemudian menyarankannya untuk memelihara genderuwo untuk menarik pelanggannya agar pada mampir ke warungnya. Kemudian Mbah Yono pun menarik tarif 2 juta rupiah untuk jasanya itu. Dan setelahnya Harto pun memberikan uang tersebut kepada Mbah Yono yang sudah dia siapkan dari rumah. Kemudian Mbah Yono langsung memulai ritualnya. Mereka juga ikut masuk ke dalam ruangan ritual. Di dalam ruangan itu sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan yang sudah dibakar. Lalu Mbah Yono mulai berkomat kamit membacakan mantranya di atas kemenyan sembari memutarkan sebuah keris kecil yang dipegangnya. Pak Harto merinding karena tidak pernah datang ke tempat seperti itu. Berbeda dengan Pak Dadang yang sudah terbiasa ikut melihat ritual tersebut. Tak berselang lama, kesiur angin kencang masuk ke dalam ruangan membuat suasana semakin mencekam. Dan tiba-tiba dia juga merasakan guncangan getaran di dalam rumahnya Mbah Yono. Pak Harto pun semakin ketakutan sampai dirinya gemetaran. Hingga beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan sebuah asap hitam tebal masuk ke dalam ruangan. Dan perlahan asap itu berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat mengerikan. Dengan kedua mata berwarna merah menyala, menatap tajam, serta bulu lebat hitam yang menutupi tubuhnya. Lalu Mbah Yono pun mulai berkomunikasi dengan sosok genderuwo itu. Namun mereka tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Setelah selesai berkomunikasi dengan sosok itu, akhirnya sosok itu pun pergi menghilang. Setelahnya keris kecil yang sudah diasapkan dan diberi mantra itu direndam sejenak di air kembang 7 rupa. Usai ritual selesai, keris itu diberikan kepada Harto dan Mbah Yono memberikan wejangan kepadanya. "Bawalah pulang keris ini dan jangan lupa mandikan keris ini setiap malam Jumat dengan kembang 7 rupa. Serta sajikan juga 2 ayam cemani hitam." Pak Harto pun paham akan penjelasan Mbah Yono. Namun Pak Harto mempunyai permintaan lagi, yakni dia ingin membuat warungnya Pak Amin ini biar jadi sepi. Akhirnya Mbah Yono pun melakukan ritual lagi untuk mengirimkan sosok pocong untuk mengganggu penglarisan milik Pak Amin.
Dan singkatnya setelah ritual selesai dilaksanakan semua, Arto kemudian pergi sama Pak Dadang kembali ke rumah. Tengah malam itu mereka berdua berboncengan naik motor melewati jalanan yang sepi dan gelap. Dan beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya Pak Dadang. "Dang, makasih ya udah mau nganterin aku." "Iya sama-sama Tok." "Ini buat kamu Dang." "Apa ini Tok? Gak usah lah. Udah terima aja ya Dang. Tanda terima kasih aku karena kamu udah mau nganterin aku." "Ya udah kalau gitu terima kasih ya Tok. Aku janji gak akan bilang sama siapa-siapa." "Makasih ya. Kalau gitu aku pulang dulu ya." Setelahnya di perjalanan pulang kala itu Pak Arto entah kenapa merasa berat pada motornya. Dan mendadak dirinya itu langsung merinding. Setelahnya Pak Arto pun mempercepat laju motornya agar segera tiba di rumah. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya sampailah dia di rumah dan dia pun segera cuci kaki. Tidak lupa dia meletakkan keris yang diberikan Bayono di dalam sebuah ruangan. Saat Pak Arto sedang buang air kecil sekalian cuci kaki di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara geraman jelas sekali terdengar di telinganya. Seketika dia tambah merinding dan segera keluar dari kamar mandi. Saat hendak kembali ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara tapakan kaki di belakang tubuhnya yang membuat langkahnya itu terhenti sejenak. Ketika menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apapun. Akhirnya Pak Arto pun terbirit-birit kembali menuju ke kamarnya. Singkat waktu, benar saja esok harinya Pak Arto membawa keris itu dan meletakkannya di laci uang dengan ditutupi agar nggak ketahuan. Baru saja buka warung, pelanggan langsung pada berdatangan dan melebihi jumlah biasanya. Pak Arto dan Bu Via sampai kewalahan melayani para pembeli dan bahkan belum sampai sore dagangan mereka ini sudah habis semua. Semua pembeli merasa puas, katanya sotonya enak banget. Padahal tanpa sepengetahuan mereka, setiap orang yang lewat di depan warungnya Pak Arto, ternyata sosok genderuwo penunggu keris meniup mereka, sehingga pandangan mereka langsung tertuju ke warung dan mampir untuk membeli sotonya. Sementara di warungnya Pak Amin juga masih ramai pembeli, namun dia hanya merasa heran kepada warungnya Pak Arto kenapa bisa tiba-tiba laris. Kembali ke warungnya Pak Arto, karena semua dagangannya sudah pada habis. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang siang itu. Sementara Pak Amin masih tetap buka karena masih ramai pembeli dan dagangannya masih ada. Dan malam harinya, Pak Arto dan Bu Via ini sibuk menghitung keuntungan mereka. Bu Via juga sudah diceritain oleh Pak Arto soal pengelarisan yang dilakukannya. Dan Bu Via senang banget bisa dapat uang banyak. Sementara di kosannya Pak Amin, dia yang sedang berbaring hendak tidur mendadak dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu malam-malam. Segera dia pun bangkit dan membukakan pintu itu. Namun ketika pintunya dibuka, tak ada seorang pun di luar dan dia pun kemudian menutup pintunya kembali. Namun tiba-tiba saja lampunya mendadak padam. Pak Amin pun kaget dan berusaha untuk mencari senter. Namun tiba-tiba dalam kegelapan itu, Pak Amin malah menyentuh sesuatu yang berlendir yang ada di atas meja. Dia tidak tahu karena masih gelap. Hingga sedetik kemudian, lampu tiba-tiba menyala kembali dan nampaklah apa yang dipegangnya tersebut. Ternyata itu adalah wajah sosok pocong dengan kondisi yang sangat mengerikan penuh dengan darah. Pak Amin pun syok melihat hal itu. Akhirnya dia pun jatuh ambruk pingsan kala itu. Singkat cerita, pagi harinya Pak Amin pun tersadar dan dia mengingat kejadian semalam. Dia heran padahal dulu Mbak Supri bilang bahwa dia nggak akan diteror sama pocong pengelarisannya. Padahal ucapannya Mbak Supri itu benar, karena pocong yang mengganggunya itu adalah pocong kiriman dari Pak Arto, bukan pocong pengelarisannya. Akhirnya kala itu Pak Amin pun tutup warung dulu dan hendak meminta penjelasan dari Mbak Supri. Dan singkatnya setibanya di rumah Mbak Supri, Pak Amin langsung menjelaskan duduk perkaranya. "Mbah, katanya sosok pocong itu gak akan meneror aku. Tapi kenapa semalam saya diteror, Mbah?" Mbak Supri kemudian memejamkan matanya dan menerawang sesuatu sambil kepalanya mangguk-mangguk. Kemudian setelahnya dia berucap, "Sosok pocong itu bukanlah sosok pocong pengelarisanmu. Itu adalah sosok yang dikirimkan dari seseorang."
Siapa mbah? Warung yang ada di depanmu. Sialan kau Harto. Kalau gitu saya minta kirim sosok untuk celakai dia juga mbah. Baik, tapi kamu juga harus bayar mahar lagi. Iya mbah, tidak masalah berapapun. Setelahnya Mbah Supri ini mengirimkan sosok genderuwo untuk Pak Harto dengan tujuan untuk meneror dan membuat warungnya itu jadi sepi, sama seperti apa yang dilakukan Pak Harto pada dirinya. Kemudian usai semua ritual selesai, Pak Amin pun langsung membayar dan kembali ke kosannya. Singkat cerita, warung Pak Amin dan Pak Harto ini masih ramai pembeli dan setiap seminggu sekali mereka berdua melakukan ritualnya masing-masing. Namun hal tak terduga terjadi 1 bulan setelahnya. Di antara kedua belah pihak yang saling mengirimkan sosok untuk mengganggunya, akhirnya mulai terlihat dampak pada mereka. Pak Harto diteror oleh sosok kiriman dari Pak Amin, begitu juga sebaliknya. Saat malam hari, Pak Harto dan Bu Fia masih sibuk di warung karena masih ramai sekali hingga jam 10 malaman. Mereka masih semangat walaupun sebenarnya sudah capek. Beberapa saat kemudian Pak Harto dan Bu Fia pun segera bersiap-siap tutup karena orang yang tadi mintanya dibungkus untuk dibawa pulang saja. Namun setelah mereka beberes, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara ledakan di atas warungnya itu. Akhirnya mereka beranjak ke depan dan melihat ke atas atap warungnya. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada sosok genderuwo dengan kedua mata merah menyala menatap murka ke arah mereka berdua. Tubuh mereka berdua gemetaran, napasnya juga tidak beraturan. Hingga pada akhirnya Bu Fia yang tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun jatuh pingsan. Saat setelah sosok itu menghilang, segera Pak Harto langsung membopong Bu Fia untuk masuk ke dalam warung. Malam itu sudah sepi sekali, bahkan warungnya Pak Amin juga sudah tutup sejak sore. Segera Pak Harto mencoba membangunkan Bu Fia dengan mengolesinya dengan minyak angin kayu putih. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Fia pun tersadar. Setelahnya mereka segera bergegas untuk pulang ke rumah. Pada malam harinya ketika Pak Harto dan Bu Fia sudah terlelap tidur, Pak Harto tiba-tiba saja mendengar ada suara ledakan lagi di atap rumahnya beberapa kali. Namun saat itu Bu Fia tidak mendengar suara ledakan itu. Bahkan setelah itu tiba-tiba Pak Harto dikejutkan dengan suara ketukan di pintu kamarnya. Pak Harto pun bangkit dan segera membukakan pintu kamarnya. Namun ketika pintu itu dibuka, dia terkejut ketika melihat ada sosok genderuwo yang tadi dilihatnya saat sedang ada di warung. Tubuhnya pun gemetaran, kaku tak bisa digerakkan hingga pada akhirnya dia pun jatuh pingsan. Begitu juga yang dialami oleh Pak Amin yang malam itu dia berada di dalam kosan. Tiba-tiba saja Pak Amin yang masih tidur, dia dikejutkan dengan suara ketukan di jendela kamarnya. Akhirnya Pak Amin pun kala itu langsung bangkit dan terdengar jelas kalau ketukan itu berada di jendela kamarnya. Dia langsung membuka jendela kamarnya karena penasaran. Ketika jendela kamar itu dibuka, dia terkejut ketika melihat ada sosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan, penuh dengan darah. Hingga akhirnya Pak Amin pun jatuh ambruk pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Esok paginya, Pak Amin dan Pak Harto mendadak demam dan sakit, di mana akhirnya setelah mengalami tragedi di malam hari dengan terornya masing-masing, Pak Harto mendadak sakit-sakitan. Begitu juga dengan Pak Amin yang mendadak sakit-sakitan. Usai keduanya meminta tolong pada temannya masing-masing, dan datanglah seorang ustadz. Kala itu, si ustadz yang mencoba mengobatinya justru berucap istighfar. Karena beliau tahu sebab musababnya kenapa mereka bisa menderita hal seperti itu. Ustadz tadi meminta pada mereka untuk segera bertaubat dan meninggalkan cara dagang yang salah itu. Ustadz kemudian mempertemukan keduanya dan mengumpulkannya di satu tempat, yakni di rumahnya sang ustadz. Karena kebetulan yang menolong Pak Amin dan Pak Harto masih satu ustadz, yaitu Ustadz Hadi. Singkatnya, ketika mereka telah disatukan, keduanya pun diruqyah dan mereka pun setuju. Dua-duanya kerasukan sosok penglarisan yang dipujanya masing-masing, dan dengan usaha maksimal dan bantuan-bantuan doa dari kerabatnya yang sukarela hadir kala itu, akhirnya Pak Harto dan Pak Amin ini berhasil disembuhkan.
Setelahnya Ustadz Hadi kemudian memberikan nasihat untuk keduanya untuk saling memaafkan dan jangan berlaku demikian lagi. Akhirnya semenjak itu Pak Arto dan Pak Amin pun saling mengalah dan mereka introspeksi diri. Mereka bersyukur karena belum terlalu terjerumus begitu dalam jurang kesesatan dan masih bisa diselamatkan. Dan saat itu Pak Amin juga bilang mau pulang kampung saja dan buka usahanya itu di kampung. Akhirnya titik solusi pun telah ditemukan. Dan singkatnya setelah itu Pak Arto dan Pak Amin yang sudah dinasihatin sama Ustadz Hadi, akhirnya mereka dagang dengan cara yang jujur lagi dan selalu mensyukuri hasil yang mereka dapatkan. Mereka juga berjanji tidak akan iri lagi dengan hasil usaha orang lain. Pesan kali ini, berdaganglah dengan cara yang sehat dan bersainglah dengan cara yang sehat. Jangan sampai ada rasa iri dan dengki. Syukurilah apa yang kita dapatkan selama ini. Karena dengan rasa syukur itu, insya Allah kita semua akan merasa cukup. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.